Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahabat Malam di waktu seperti ini. Saat sebagian besar orang terlelap, ada sesuatu yang justru mulai terbangun. Suara-suara kecil yang tak jelas asalnya. Langkah pelan di tempat yang seharusnya kosong. Dan perasaan seperti ada yang memperhatikan, meski kamu sendirian. Malam tidak selalu membawa ketenangan. Kadang, ia membuka cerita-cerita lama yang seharusnya tetap terkubur, dan tidak semua cerita ingin kamu dengar sampai akhir. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah. Kisah yang mungkin terdengar biasa, tapi perlahan akan terasa berbeda. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan pintumu sudah terkunci, lampu tidak sepenuhnya padam, dan jika kamu mulai merasa ada sesuatu di sekitarmu, jangan langsung menoleh. Orang bilang, kalau kamu naik angkot terlalu malam dan kamu jadi penumpang terakhir, jangan pernah merasa lega. Karena bisa jadi, perjalananmu belum selesai. Namaku Lina. Aku masih ingat jelas malam itu. Jam di ponselku menunjukkan 23,47. Hujan baru saja berhenti, menyisakan bau tanah basah yang pekat di udara. Jalanan hampir kosong, lampu jalan menyala redup. Beberapa bahkan berkedip seperti mau mati. Aku berdiri di pinggir jalan, memeluk tas, mencoba memesan ojek, tapi tidak ada yang menerima. Perasaanku mulai tidak enak. Bukan takut, tapi seperti ada yang mengawasi. Aku menoleh ke kiri, ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Lalu dari kejauhan, aku melihat lampu kuning redup mendekat sebuah angkot. Angkot itu berhenti tepat di depanku. Pelan, tanpa suara klakson. Aku melihat ke dalam, hanya ada sopir. Wajahnya tidak terlalu jelas, tertutup bayangan. Masih ke arah terminal, Pak? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk. Perlahan, aku ragu sebentar. Tapi karena tidak ada pilihan lain, aku naik. Begitu masuk, bau di dalam angkot itu langsung terasa. Lembab, dingin, seperti bau kain basah yang lama tidak dijemur. Aku duduk di bangku paling belakang, sendirian. Pintu ditutup. Angkot kembali berjalan. Awalnya, biasa saja. Hanya suara mesin tua dan bunyi air dari ban yang melewati genangan. Aku mencoba bermain ponsel, tapi sinyal hilang. Aku mendesah pelan, lalu melihat keluar. Aneh, jalan yang dilewati terasa tidak familiar, padahal ini rute yang sering aku lewati. Pak, ini lewat mana ya? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Aku sedikit maju. Maksud saya, ini bukan jalan biasa. Ya, sopir itu tetap diam, tidak bergerak, tidak menjawab. Dan saat itu aku sadar, dia tidak pernah melihat ke kaca spion sejak aku naik. Tiba-tiba, angkot berhenti. Mendadak, aku sedikit terdorong ke depan. Aku melihat keluar, gelap, tidak ada rumah, tidak ada warung, hanya pohon dan jalan kosong, Pak. Kenapa berhenti? Tidak ada jawaban. Pintu angkot terbuka sendiri. CREAKKK. Suara engsel yang panjang dan serak. Aku menahan napas. Tidak ada siapa-siapa. Hening. Beberapa detik berlalu. Lalu, suara langkah pelan, berat, seperti seseorang. Kosong, tapi bangku di depanku perlahan turun, seperti ada yang duduk.
Aku merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhku, tanganku mulai gemetar. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin cuma perasaan, tapi lalu aku melihat ke jendela dan di sanalah aku melihatnya. Di pantulan kaca, ada seorang perempuan duduk di depanku, rambutnya panjang, menutupi wajah. Bajunya basah, air menetes dari ujung rambutnya. Perlahan jatuh ke lantai angkot. Tik, tik, tik. Aku langsung menoleh ke depan. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara tetesan air itu masih terdengar. Napas jadi pendek. Aku menunduk, mencoba tidak melihat lagi, tapi tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Dingin di sebelahku. Pelan, aku menoleh. Bangku di sampingku sedikit tertekan, seperti ada yang duduk. Padahal aku sendirian. Aku menahan napas, tidak berani bergerak. Lalu, dari sampingku, terdengar suara. Pelan, serak. "Kamu bisa lihat saya?" Aku langsung membeku, karena suara itu tepat di telingaku. Dengan perlahan, aku menoleh. Dan saat itu, aku melihat wajahnya. Sangat dekat. Kulitnya pucat. Matanya hitam seluruhnya. Dan air masih menetes dari rambutnya. Dia tersenyum. "Kamu penumpang terakhir ya?" Aku langsung berdiri. "Pak, berhenti Pak." Aku melihat ke depan, dan saat itu, aku sadar sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sopir itu tidak punya wajah, hanya bayangan gelap, tidak ada mata, tidak ada mulut. Setir bergerak sendiri, angkot mulai melaju lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Aku berlari ke pintu, mencoba membukanya. Terkunci. Aku menarik sekuat tenaga. Sementara di belakangku, perempuan itu berdiri, pelan, mendekat, turun, katanya, "Gantikan aku." Dengan seluruh tenaga, aku menendang pintu. Sekali, 2 kali, 3 kali, PRAKK, pintu terbuka, angkot sedikit melambat di tikungan. Dan tanpa berpikir, aku melompat. Tubuhku menghantam aspal. Sakit, pusing, tapi aku masih sadar. Dengan susah payah, aku menoleh ke belakang. Angkot itu masih ada. Beberapa meter dari tempatku jatuh, diam, lalu berjalan lagi. Perlahan, saat melewati lampu jalan, aku melihat ke dalam. Bangku paling belakang tidak kosong lagi. Ada seseorang duduk di sana, diam, menghadap ke depan, seperti penumpang terakhir. Beberapa hari kemudian, aku mendengar cerita dari warga sekitar. Katanya, dulu ada angkot yang jatuh di jalan itu. Semua penumpangnya meninggal. Tapi ada satu cerita yang tidak pernah masuk berita. Satu penumpang yang tidak ditemukan, seorang perempuan yang terakhir terlihat duduk sendirian di belakang. Kalau kamu naik angkot tengah malam dan kamu sadar kamu penumpang terakhir, pastikan satu hal, kamu benar-benar sendirian. Karena kalau tidak, mungkin kamu hanya sedang menggantikan seseorang